Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1499 Pertempuran Kacau 3. Jika Anda tidak percaya bahwa ada sesuatu di sini, Paman, maka saya percaya. Aku akan menggalinya. Pangeran ketiga tersenyum perlahan. Kakak raja langsung tertawa terbahak-bahak. Jika kamu ingin menggali tempat itu, anak buahku akan melakukannya. Ini bukan giliranmu. Mengapa kamu tidak membiarkan aku melakukannya? Kata Zeran. Tidak ada alasan bagi ketiga faksi untuk menolaknya. Itu sempurna bagi Zeran untuk melakukan pekerjaan itu. Zeran berjalan ke Yun Feng, yang menunjuk ke suatu tempat. Itu ada di sana. Zeran mengangguk. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba menamparkan tanah dengan tangannya. Tanah langsung bergetar sedikit, disertai dengan suara gemuruh yang jelas dan dalam. Namun, tanah di bawah tangan Zeran tidak rusak sama sekali, tetapi getaran di tanah masih ada. Yun Feng benar-benar merasakan kekuatan yang kuat mendorong lebih dalam ke tanah. Seperti yang diharapkan dari Zeran. Ada alasan mengapa saudaraku menghargaimu, kata saudara laki-laki raja. Yun Feng memandang Zeran. Aura Magic Beast di tubuhnya sangat kuat. Tampaknya itu bukan ras biasa, atau itu tidak akan memberi Zeran kekuatan yang begitu dahsyat. Itu bisa masuk jauh ke dalam tanah tanpa merusak tanah. Menemukannya, mata Zeran berbinar dan tangannya langsung meninggalkan tanah. Yun Feng dengan jelas melihat aura semi-transparan yang dibentuk oleh energi pertarungan, seperti pedang berbentuk bulan. Zeran mengencangkan jarinya dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Semua orang hanya mendengar suara tabrakan cepat dari tanah. Retakan, suara itu terus menembus tanah dan berhenti tiba-tiba. Tulang naga panjang sebening kristal muncul dari tanah. Separuhnya masih tertanam di bawah tanah dan separuh lainnya terekspos ke udara. Nafas naga terus merembes keluar darinya. Benar-benar ada satu. Mata saudara laki-laki raja langsung terbakar saat melihat penampakan tulang naga dan nadanya menjadi sedikit lebih mendesak. Pangeran ketiga dan putra kerabat itu sama ketika mereka melihatnya. Para pemimpin dari tiga faksi menatap tulang naga yang pecah dari tanah dengan mata membara dan darah di tubuh mereka langsung mendidih. Zeran, Yun Feng dan Ao Jin minggir diam-diam. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Hahaha, aku sangat menyesal. Karena itu dari daerahku, itu pasti milikku. Kakak raja mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia akan bergegas maju dan mengambil tulang naga untuk dirinya sendiri, tetapi pangeran ketiga dan putra dari kerabat pasti tidak akan melepaskannya. Paman, meskipun kami mendapatkan benda ini dari wilayahmu, kamu tidak menemukannya saat itu, jadi itu tidak ada hubungannya denganmu. Untuk mendapatkan benda ini, tentunya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Putra dari kerabat, yang kehadirannya paling sedikit, adalah yang pertama bergerak setelah mengatakan itu. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan, langsung menuju tulang naga. Jangan pernah memikirkannya, itu milikku. Kakak raja langsung melompat ketika dia melihat itu. Melihat itu, pangeran ketiga tentu tidak mau kalah. Dia melompat turun dan bergabung dalam pertarungan memperebutkan tulang naga. Para pemimpin dari tiga faksi semuanya tahu dalam benak mereka bahwa nafas naga dipancarkan oleh tulang ini. Selama mereka mengirim tulang ini ke tubuh mereka dan menyerapnya, berat darah naga di tubuh mereka pasti akan sangat berubah. Siapapun yang mendapatkan tulang naga ini akan mendapatkan tahta klan Cili. Mereka bertarung dengan gila-gilaan dan aura yang kuat terus bertabrakan. Zeran dan Ao Jin berdiri di depan Yun Feng dan memblokir gelombang energi yang datang dari langit dari waktu ke waktu. Para pemimpin dari ketiga faksi itu benar-benar kejam. Mereka sama sekali tidak menekan kekuatan mereka dan mereka bertiga juga sangat kuat. Mereka bertiga bertarung satu sama lain. Tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan untuk menyentuh tulang naga. Tulang naga masih menempel di tanah dengan tenang dan terus mengeluarkan nafas naga yang samar. Desir, bayangan hitam tiba-tiba memotong langit dengan kecepatan yang sangat aneh, bergegas menuju tulang naga. Roar, raungan yang mengejutkan terdengar dan tiga orang yang bertarung di langit tiba-tiba berpisah. Kakak raja meraung saat ini dan telah berubah menjadi bentuk binatang ajaib dalam semburan cahaya yang menyilaukan. Tubuhnya yang ramping ditutupi sisik hitam dan fitur wajahnya sangat mirip dengan naga. Namun, dia hanya memiliki satu tanduk naga dan tidak memiliki 4 kaki naga. Dia hanya memiliki 2 kaki.
Namun, selain itu, dia persis sama dengan tubuh asli naga. Ao Jin menyipitkan matanya sedikit. Tak heran jika suku Chili sangat menghargai hubungan mereka dengan para naga. Melihat wujud aslinya, Ao Jin mengerti alasannya. Garis keturunan naga di tubuh mereka memang nyata. Saat wujud asli Chili muncul, dia mengayunkan ekor rampingnya dengan keras dan mengibaskan sosok yang hendak menerkam tulang naga dengan kecepatan sangat tinggi. Mata besarnya, yang sangat mirip dengan mata naga, penuh amarah. Berani sekali. Paman, sepertinya kita harus bekerja sama untuk saat ini untuk menyingkirkan orang yang paling mengancam ini sebelum kita membahas milik siapa benda itu. Paman, bagaimana menurutmu? Pangeran ketiga berkata dengan dingin. Saudara laki-laki raja, yang telah berubah menjadi bentuk aslinya, meraung. Seperti yang Anda katakan. Paman, kamu memang tegas. Pangeran ketiga tertawa terbahak-bahak saat semacam cahaya terik keluar dari tubuhnya. Setelah cahaya ini, pangeran ketiga juga berubah menjadi wujud aslinya sebagai binatang ajaib. Kedua cabai besar itu berputar-putar di udara. Setelah berubah menjadi wujud aslinya sebagai binatang ajaib, garis keturunan naga kuno yang tersembunyi di tubuhnya juga meledak dalam sekejap. Hati-hati, aura naga emas Ao Jin meledak dalam sekejap dan melindungi Yun Feng dengan hati-hati di belakangnya. Zeran juga melepaskan aura di tubuhnya dan menyelimuti Yun Feng dengan berat. Setelah dua lapis aura, Yun Feng masih bisa merasakan tekanan aura yang dipancarkan oleh suku Chili. Putra dari kerabat, yang awalnya tanpa ekspresi, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat menghadapi aliansi dua faksi. Hahaha, hahaha. Adegan itu sangat aneh. Yun Feng memandang putra kerabat, yang tidak memiliki kehadiran sama sekali, dan merasa ada yang tidak beres. Pangeran ketiga dan saudara laki-laki raja juga terkejut dengan perubahan mendadak ini. Apa yang Anda tertawakan? Adik raja meraung. Pangeran ketiga merasa bahwa hal-hal mungkin telah berubah, jadi dia berkata, singkirkan dia dulu, kalau-kalau terjadi sesuatu. Baiklah. Kedua Chili tiba-tiba menyerang. Setelah tertawa terbahak-bahak, putra klan itu berteriak dengan suara rendah, kamu ingin mengambil nyawaku. Ini masih terlalu dini. Tuan, Anda bisa keluar sekarang. Menguasai. Kilatan cahaya melintas di mata hitam Yun Feng. Tawa aneh tiba-tiba terdengar dari belakang putra kerabat itu. Salah satu dari mereka perlahan berjalan keluar. Fitur wajahnya rata-rata, tapi dia tampak menakutkan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Siapa kamu? Kakak raja menatap tuan ini dengan tegas dengan matanya yang besar. Kamu bukan anggota suku Chili. Bab 1500, Pertempuran Kacau 4. Kamu berkolusi dengan orang luar. Pangeran ketiga tiba-tiba berteriak. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup dengan pikiran seperti itu. Dan kalian semua. Kau ingin menyentuhku. Kamu terlalu tidak berpengalaman. Elemen hitam tebal melonjak keluar dari tubuhnya. Pangeran ketiga dan saudara laki-laki raja sama-sama terkejut. Elemen gelap. Hahaha. Tawa gila yang aneh disertai dengan pelepasan elemen gelap yang terus-menerus. Unsur-unsur gelap membungkusnya dengan kuat dan ketika mereka menyebar dengan padat, jubah hitam dengan pola merah yang sangat dikenal Yun Feng muncul. Jiwa darah akhirnya muncul. Sudut mulut Yun Feng meringkuk dengan dingin dan matanya penuh dengan niat membunuh. Mata emas Ao Jin juga sama. Nafas naga terus melonjak di sekelilingnya. Jiwa darah, aku. Yun Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan menahan Ao Jin. Paman genit, jangan impulsif. Kita tidak perlu khawatir tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Itu orang dari Blood Souls. Zeran menatap orang yang terbungkus jubah hitam di langit. Tubuhnya penuh dengan elemen gelap yang tebal. Dia adalah penyihir gelap. Yun Feng menyipitkan matanya dan menatap orang dari jiwa darah di langit. Dia tidak mengenali Ao Jin. Sepertinya dia tidak ikut serta dalam serangan di Lembah Naga. Ini harus menjadi anggota organisasi Blood Souls yang beroperasi di Endless Ocean. Dia seharusnya bisa mendapatkan banyak informasi berguna darinya. Siapa sebenarnya itu? Suku Kitun dan suku Chaoling, yang bersembunyi di kegelapan, juga sangat terkejut di benak mereka. Ada apa sebenarnya dengan elemen gelap yang aneh itu? Seorang penyihir gelap, mereka sudah merasa sangat tidak nyaman hanya dengan melihatnya. Yanran menjadi sedikit pucat. Elemen gelap, penyihir gelap. Kamu pantas mati karena berkolusi dengan orang luar. Saudara laki-laki raja berteriak ketika dia membuka mulutnya dan aura yang kuat mengembun di mulutnya, langsung meledak.
Cahaya berubah menjadi garis lurus dan melesat keluar dari mulutnya, mengenai orang dari Blood Souls. Boom! Aura kental meledak pada titik tertentu dan fluktuasi energi menyebar seperti air pasang, mengguncang seluruh ruang dengan keras. Desir, bayangan hitam menyapu dan menghindari serangan ini. Melihat itu, pangeran ketiga segera membuka mulutnya dan aura di mulutnya berkumpul dan ditembakkan dengan ganas. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Jubah hitam berhenti di udara. Unsur-unsur gelap melonjak keluar dari jubah hitam tanpa henti seperti air yang runtuh, berubah menjadi pita hitam tebal yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah kedua cili. Ambil tulang naga. Orang dari jiwa darah berteriak. Putra kerabat melesat keluar dan mengulurkan tangannya, hendak menarik tulang naga dari tanah. Puff! Suara cakar tajam menggali ke dalam daging datang. Putra kerabat itu mundur dalam keadaan menyesal. Darah mengalir keluar dari tangannya dan mendarat di tanah. Dia memandangi 3 orang yang perlahan berjalan ke arahnya dengan mata hitamnya. Meskipun gadis di depan tersenyum, itu seperti musim dingin. Putra dari kerabat keluarga kerajaan Chili telah menjadi pengikut jiwa darah. Betapa menyedihkan. Mata hitamnya yang jernih menyapu dingin. Putra dari kerabat itu mundur setengah langkah dan menatap Yun Feng. Siapa kamu? Yun Feng terkekeh. Ao Jin meraihnya dengan tangannya, dan tulang naga yang tertanam di tanah langsung terbang dan langsung mendarat di tangan Ao Jin. Putra dari kerabat itu sedikit menyipitkan matanya saat melihat itu. Targetmu juga tulang naga. Hahaha, ini milik kami. Ao Jin menyingkirkan tulang naga dengan kilatan niat membunuh di mata emasnya. Putranya akhirnya memperhatikan bahwa orang yang memegang tulang naga memiliki sepasang mata emas. Mata emas, apakah kamu, seekor naga? Nak, kamu baru saja mengenaliku. Ao Jin mengepalkan tinjunya dan nafas naga emas meledak saat ini. Putra kerabat itu tiba-tiba mundur selangkah dan jantungnya berdebar kencang. Naga emas datang ke lautan tak berujung. Mengapa naga emas muncul di lautan tak berujung? Zeran telah berinteraksi dengan para naga. Lalu, siapa wanita yang di tengah itu? Hal yang tidak berguna. Suara marah datang dari langit. 2 binatang buas meraung dan meledak di langit dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Yun Feng mengangkat mata hitamnya. Kedua cili di langit telah terbungkus rapat oleh elemen kegelapan. Asap hitam aneh keluar dari tubuh mereka satu demi satu. Raungan menyakitkan keluar dari mulut kedua cili. Tubuh mereka dibungkus oleh elemen gelap. Tidak ada gunanya bahkan jika mereka memiliki kemampuan luar biasa. Orang dari jiwa darah melambaikan jubah hitamnya dan berubah menjadi garis hitam, berkedip melintasi langit. Dia memiliki kulit pucat yang sama dan tubuh kurus yang sama. Jubah hitam menutupi seluruh tubuhnya, hanya menyisakan kepalanya yang terbuka. Ada cahaya aneh di mata jahatnya. Saat dia melihat mata emas Ao Jin, dia sedikit terkejut. Naga emas. Aura naga emas perlahan keluar dari tubuh Ao Jin, begitu pekat hingga hampir terlihat dengan mata telanjang. Yun Feng tahu bagaimana perasaan Ao Jin saat ini. Emosi di hatinya juga bergulung seperti ombak. Namun, dia harus tenang dan menahan diri. Orang dari jiwa darah tersenyum aneh setelah mendengar itu. Naga emas ada di sini. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Kamu juga merupakan keuntungan yang tak terduga bagiku, kata Ao Jin. Sinar cahaya melintas melalui giginya yang tajam. Orang-orang dari suku Kitun dan suku Chaoling, yang bersembunyi di samping, benar-benar tercengang. Naga, seekor naga emas muncul di lautan tak berujung. Yanran memandang Ao Jin dengan tercengang. Orang yang menyerangnya terakhir kali adalah naga emas. Lalu kenapa dia harus mengatakan bahwa dia adalah anggota dari suku Cili? Ketika pikiran Yanran sedang kacau, seseorang tiba-tiba terlintas di benaknya. Feng Yun. Yanran dengan cepat memikirkan sebab dan akibat dan akhirnya mengetahuinya sekarang. Apakah ini semua rencana Feng Yun? Memikirkan hal ini, Yanran hanya bisa berkeringat dingin. Jika itu masalahnya, suku Kitun dan suku Chaoling telah ditentang olehnya. Bahkan suku Cabai pun sama. Lalu, apakah Zeran, yang dekat dengan Yun Feng, menjadi mata-matanya di suku Cili? Yanran menatap Zeran. Jika itu masalahnya, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Feng Yun? Serahkan tulang naga. Orang dari jiwa darah langsung ke intinya. Ao Jin tertawa terbahak-bahak. Seperti yang saya katakan, ini milik saya. Anggota Blood Souls tiba-tiba mengangkat alisnya setelah mendengar itu. Pada akhirnya,
wajahnya benar-benar suram. Jadi, kamu merencanakan semua ini. Kamu cukup pintar. Yun Feng mencibir. Bagaimana mungkin aku tidak berusaha untuk memancingmu keluar? Siapa kamu? Orang dari jiwa darah memandang Yun Feng dengan niat membunuh melintas di matanya. Seseorang yang bisa pergi dengan naga emas tidak bisa menjadi orang yang sederhana. Siapa dia? Bab 1501 munculnya naga 1. Namaku seharusnya tidak asing bagi Blood Souls. Yun Feng perlahan melepas topeng 1000 bayangan di wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Yanran yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba tersentak. Itu adalah Feng Yun. Itu dia. Orang dari jiwa darah menyipitkan matanya dengan keras. Dia tidak memiliki kesan fitur wajah asing Yun Feng sama sekali. Dia tidak asing dengan jiwa darah. Saat ini, jiwa darah paling tertarik pada beberapa orang dari keluarga Yun di darat. Mungkin, dia berasal dari keluarga Yun. Namaku Yun Feng. Yun Feng menyingkirkan topeng 1000 bayangannya dan menatap orang jiwa darah di depannya dengan senyum dingin di mata hitamnya. Setelah ekspresi jiwa darah menjadi sangat terdistorsi dalam sekejap, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Yun Feng? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, Yun Feng. Zeran segera menjadi waspada. Ternyata Yun Feng adalah salah satu target dari Blood Souls. Zeran melirik Yun Feng. Mengapa Anda tidak memberitahu saya ini? Apakah Anda mengenalnya, tuanku? Tanya putra kerabat itu. Orang dari jiwa darah menjilat bibirnya yang kering dengan lembut dengan lidahnya yang kering. Haha, kita pasti mengenalnya. Jubah hitamnya tiba-tiba berayun. Putra kerabatnya terkena seberkas elemen gelap dan terlempar ke udara. Aku akan menyerahkan keduanya padamu, seperti dulu. Hahaha. Tubuh putra kerabat berhenti di udara, tetapi ada sedikit kekejaman pada fitur wajahnya yang awalnya tidak menonjol, yang segera membuat fitur wajahnya menjadi ganas. Setelah mengeluarkan raungan yang heboh, wujud asli dari putra kerabat itu muncul, tapi itu sama sekali berbeda. Sisik pada tubuh suku Cili awalnya murni, terutama yang memiliki proporsi garis keturunan naga yang tinggi di tubuh mereka. Tetapi tubuh cabai yang telah diubah oleh putra kerabat itu ditutupi bintik-bintik hitam yang cepat dan gelap. Kamu, Pangeran ketiga dan saudara laki-laki raja tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika mereka melihat ini. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Mengaum, itu meraung dengan kegembiraan yang tak terkendali ketika tubuhnya yang ditutupi bintik-bintik hitam tiba-tiba melesat dengan gila. Cili membuka mulutnya dengan keras dan matanya yang besar seperti naga memancarkan cahaya merah yang aneh. Puff! Aduh! Lolongan yang menyedihkan merobek langit, diikuti oleh terengah-engah yang lebih bersemangat dan robekan berdarah. Putra kerabat mencabik-cabik tubuh saudara laki-laki raja dan mengunyahnya ke dalam perutnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Yun Feng melihat pemandangan di langit dengan kaget. Mereka saling membunuh. Apakah kamu menggunakan metode ini untuk meningkatkan rasio garis keturunan naga di tubuhnya? Zeran terkejut. Putra kerabat adalah orang yang tiba-tiba bangkit. Dia mengandalkan membunuh keluarganya. Itu terlalu kejam, terlalu berdarah. Terlalu mengejutkan. Raungan di langit terus bergema di langit, tetapi senyuman di sudut mulut jiwa darah yang mendengar raungan menjadi semakin besar. Dia sangat menikmatinya. Jadi bagaimana jika mereka saling membunuh? Tidak terlalu banyak asalkan dia bisa mendapatkan kekuatan. Paman, tidak. Pangeran ketiga melihat pemandangan berdarah itu dan terus berteriak dengan mata merah. Setengah dari tubuh saudara raja sudah dimakan dan dia sudah mati. Tubuhnya robek dan berkarat seperti daging mati. Sebentar lagi giliranmu, pangeran ketiga. Hehe. Putra dari keluarga kerajaan, yang sedang memakan tubuh saudara raja, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pangeran ketiga dengan mata merah darah. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, tubuh pangeran ketiga berputar dengan gila. Tidak. Dia tidak ingin dimakan hidup-hidup seperti itu. Ark, raungan sengsara tiba-tiba terdengar, membuat hati orang-orang bergetar hebat. Haha, hahaha, itu dia. Orang dari jiwa darah tersenyum saat cahaya aneh melintas di matanya. Dia sangat menikmati pemandangan di langit. Itu memang gaya Blood Souls. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka, kata Yun Feng dengan dingin. Dia tidak tahan dengan pemandangan di langit. Orang dari jiwa darah memandang Yun Feng. Kamu harus tahu betapa menggoda kekuatan itu.
Saya hanya tahu bahwa kekuatan saya hanya untuk orang yang saya hargai. Hehe, siapapun bisa mengucapkan kata-kata indah. Karena kamu ada di sini, aku pasti tidak akan melewatkannya. Jubah hitam itu berayun dengan keras dan aliran elemen gelap yang padat melonjak seperti air pasang. Sebuah tangan hitam besar menjulur dari tumpukan kegelapan yang setebal tinta dan langsung menuju Yun Feng. 1 lawan 3, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ao Jin berteriak dengan marah saat aura naga emas menyebar dan tangannya langsung berubah menjadi cakar naga. Raungan naga keluar dari mulut Ao Jin. Cakar naganya yang tajam bertabrakan dengan tangan hitam itu. Dia menyipitkan mata emasnya dan mencabut cakarnya dengan keras. Tangan hitam itu langsung hancur. 1 lawan 3, hehe, aku tidak terlalu impulsif. Serangannya benar-benar hancur, tapi anggota Blood Souls tersenyum. Putra jiwa darah yang sedang makan di langit tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuhnya yang besar berenang dengan bau darah yang tak terlukiskan. Aum, putra kerabat membuka mulutnya dengan sepasang mata merah besar dan bau amis menerkam. Aku akan menghabisimu dulu. Niat membunuh melintas di mata emas Ao Jin saat nafas naga emas naik ke seluruh tubuhnya. Ao Jin mengulurkan tangannya dan langsung mengangkat Zeran. Nak, lindungi gadis itu dengan baik. Jika dia terluka, aku tidak akan membiarkanmu pergi apapun yang terjadi. Mata hitam Zeran menjadi gelap. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Ao Jin melepaskan Zeran. Tubuhnya berkelebat dan berubah menjadi cahaya keemasan, bergegas ke langit untuk bertarung dengan Chili yang benar-benar tidak masuk akal. Paman genit, Yun Feng mau tak mau merasa sedikit cemas saat melihat Ao Jin pergi. Zeran berkata di samping, cabai itu menyerap kekuatan 2 cabai yang kuat. Hanya naga emas yang bisa mengendalikannya. Lawan kita saat ini adalah... Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Dark Element sudah datang dari jauh. Hehe, saya sedikit percaya diri sekarang. Bang, unsur-unsur gelap menghantam tanah dan pasir serta batu langsung beterbangan. Setelah semuanya bubar, Yun Feng sudah pergi. Kamu berlari cukup cepat. Orang dari jiwa darah tiba-tiba mengangkat kepalanya. Yun Feng dan Zeran sudah berdiri di udara. Kedua pihak saling berhadapan. Yang satu sangat bersemangat dan yang lainnya penuh dengan niat membunuh. Bab 1502 munculnya naga 2. Yun Feng memutar tangannya dan tongkat itu muncul. Aura Magic Beast di dalam tubuh Zeran benar-benar menyatu dengan aura manusia dan kekuatannya langsung meningkat. Aku bisa menghabisimu tanpa memanggil apapun, kata Yun Feng dengan dingin. Anggota Blood Souls tertawa terbahak-bahak. Kamu cukup berani. Mata Zeran menjadi gelap dan tubuhnya sudah melintas. Anggota Blood Souls mendengus dingin saat melihat ini. Dia mengayunkan jubah hitamnya dan elemen gelap tebal muncul lagi. Tangan hitamnya bergegas menuju Zeran dan pertarungan antara mereka berdua pun dimulai. Ada senyum dingin di sudut mulut Yun Feng. Dia memegang tongkat di tangannya erat-erat dan perlahan berkata, rantai air. Elemen air biru es dengan cepat mengembun di sekitar tongkat, berubah menjadi rantai di tangan Yun Feng. Yun Feng mencibir dengan mata hitamnya dan mengayunkan rantai di tangannya ke depan dengan keras. Elemen angin hijau memperkuatnya dan dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau, terbang menuju orang dari Blood Souls. Makhluk multi-elemen memang menyusahkan. Melihat Yun Feng menerkamnya, orang dari jiwa darah mengayunkan jubah hitamnya dengan lembut dan tubuhnya dengan gesit menghindari serangan rantai air. Meskipun serangannya meleset, rantai air seperti ular yang gesit dan dengan cepat meluncurkan gelombang serangan kedua. Yun Feng dan Zeran menyerang dari kedua sisi. Salah satunya adalah serangan fisik murni, sedangkan yang lainnya adalah gangguan sihir yang kuat. Orang dari jiwa darah tidak bisa menang sama sekali. Cabai di langit terjerat oleh Ao Jin dan tidak bisa berpisah sama sekali. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dirugikan. Orang dari jiwa darah mengertakkan gigi dan mengutuk dalam pikirannya. Yun Feng, memang tidak bisa diremehkan. Dia pikir dia biasa saja, tapi sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Meskipun dia sedikit lebih kuat darinya, itu tidak bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Wajah orang dari jiwa darah benar-benar suram. Yun Feng belum menggunakan Magic Beast yang dikontraknya. Jika hewan ajaib yang dikontraknya muncul pada saat yang sama, dia tidak akan bisa melawannya secara langsung. Orang dari jiwa darah melihat cabai di langit yang sedang direcoki oleh Ao Jin.
Setelah makan begitu banyak, pada akhirnya tetap saja kalah. Akan sedikit lebih baik jika dia mendapatkan bantuannya, tetapi tampaknya itu tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi juga akan menjadi beban baginya. Rencana suku Chili telah gagal. Semuanya hancur di tangan Yun Feng. Pria itu telah memakan begitu banyak daging dan darah dari rasnya dan energinya telah mencapai batasnya. Dia harus ditinggalkan. Dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri dan kembali ke markas terlebih dahulu, membiarkan beberapa penguasa di atas mengambil tindakan. Saat itu, mereka akan dapat menangkap Yun Feng dengan mudah. Wosh! Semakin banyak elemen gelap melonjak keluar dari tubuh orang dari jiwa darah. Melihat ini, Zeran tahu ada yang tidak beres. Dia ingin lari. Yun Feng. Zeran memanggil saat tubuh Yun Feng datang dari langit. Aku tahu. Dia tidak bisa kabur. Hehe, kita akan bertemu lagi, Yun Feng. Anggota Blood Souls menatap Yun Feng dengan mata merah. Tubuhnya terbungkus elemen gelap pekat saat dia tiba-tiba bergegas keluar. Yun Feng mengayunkan tongkat di tangannya ke udara. Penghalang es. Retakan, 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 retakan. Warna biru es muncul di lembah dengan suhu rendah yang menakutkan, menghalangi rute pelarian orang dari Blood Souls. Penghalang es. Orang dari jiwa darah melihat es yang berat menghalangi di depan mereka. Transformasi semua jenis elemen membutuhkan banyak kekuatan mental. Air berubah menjadi es, tanah berubah menjadi pasir, dan seterusnya. Setiap elemen kecil harus disaring untuk transformasi kekuatan mental. Namun, lautan tak berujung adalah sarang alami untuk elemen air. Transformasi itu seperti ikan di dalam air. Ini juga pertama kalinya Yun Feng mencoba Ice Barrier. Butuh banyak kekuatan mental untuk membuat penghalang es di darat, tapi sangat mudah di sini. Penghalang di depannya sangat jernih dan berkilauan dengan cahaya biru. Detik berikutnya, elemen air di sekitar penghalang berubah menjadi panah dan melonjak keluar dari penghalang, menembak kemana-mana di dalam penghalang. Panah biru yang memenuhi langit terus muncul di permukaan penghalang transparan tanpa henti. Zeran datang ke sisi Yun Feng dan melihat bagian dalam penghalang yang benar-benar biru di bawah. Apakah dia akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke dalam? Yun Feng mencibir. Bagian dalam penghalang adalah duniaku. Bahkan hukum ruang tidak bisa mengunggulinya. Jika dia ingin melarikan diri, dia harus menghancurkan penghalang dengan seluruh kekuatannya. Pada saat itu, sudah waktunya untuk menarik jaring. Ark, raungan datang dari dalam penghalang. Sebuah bola besar kabut hitam muncul di dalam penghalang biru es dan kabut hitam melonjak keluar. Yun Feng sudah merasakan tekanan penghalang. Dia memutar tongkatnya dan penghalang yang hendak dibuka ditekan sedikit. Semakin banyak elemen gelap muncul dan penghalang terus meluas. Lapisan keringat muncul di pipi Yun Feng dan dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Ice Barrier langsung meledak dan Dark Element yang keluar langsung tercurah. Bayangan hitam tiba-tiba keluar. Jangan pernah berpikir untuk menjebakku. Orang dari jiwa darah tertawa dengan gila dan merobek udara dengan keras dengan tangannya, menciptakan celah spasial. Cek, orang dari jiwa darah tersenyum jijik saat melihat Yun Feng mengejarnya. Dia akan menyelesaikan skor ini di masa depan. Dia melompat turun dari celah angkasa, hanya untuk menemukan bahwa retakan itu telah terdistorsi seketika. Apa yang sedang terjadi? Orang dari jiwa darah benar-benar tercengang. Dia melambaikan tangannya dan hendak memulihkan retakan, hanya untuk menemukan bahwa kekuatan tak terlihat berada di atas kekuatan ruangnya. Mungkin, orang dari jiwa darah tiba-tiba berbalik dan terkejut melihat sosok ramping lainnya muncul di sebelah Yun Feng. Mata aneh itu memancarkan cahaya aneh. Kekuatan spasial macam apa ini? Orang dari jiwa darah terkejut di benaknya. Mata abu-abu Mu Changhai berkilauan beberapa kali. Dia mengendalikan kekuatan ruang dengan tangannya dan meremas dengan keras. Retakan spasial benar-benar hancur. Ini, orang dari jiwa darah benar-benar tercengang. Siapa pria di sebelah Yun Feng yang memiliki kemampuan aneh seperti itu? Apakah para penguasa di atas tahu? Desir, orang dari jiwa darah berbalik dan lari, tapi Yun Feng tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Dia memutar tangannya dan liontin batu giok hitam tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Zeran hanya bisa merasa bingung saat melihat ini. Liontin giok hitam ini adalah Desir. Yun Feng mengerahkan kekuatannya dan liontin batu giok itu terlempar begitu saja. Zeran dan Mu Changhai sedikit tercengang.
Apa yang sedang terjadi? Namun, ada senyuman di mata Yun Feng. Liontin giok hitam berubah setelah merasakan elemen gelap yang begitu pekat di ruang ini. Bab 1503 munculnya naga 3. Sinar cahaya melintas di permukaan liontin giok hitam. Kerangka naga di punggungnya terlihat lebih ganas. Kekuatan hisap yang menakutkan muncul dari liontin batu giok hitam dan semua elemen gelap di sekitarnya tersedot. Apa itu tadi? Orang dari jiwa darah melihat bahwa liontin giok hitam menyerap unsur-unsur gelap dengan sangat kuat dan hatinya menjadi dingin. Jika elemen gelapnya tersedot hingga kering, dia akan berakhir. Memikirkan hal ini, orang dari Blood Souls segera melesat dan ingin melarikan diri. Unsur-unsur gelap di sekitar tubuhnya melonjak lagi, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah menarik semua perhatian dari liontin batu giok hitam itu. Seolah membidik, kekuatan isap dari liontin batu giok hitam langsung mengunci orang dari jiwa darah dari area awal yang luas. Ketika dia menyadari ini, orang dari Blood Souls berlari lebih putus asa. Ada semakin banyak elemen gelap dan liontin giok menyerapnya semakin kuat. Yun Feng, apa sebenarnya liontin giok itu? Zeran melihatnya dengan kaget. Liontin giok itu sepertinya memiliki kesadarannya sendiri. Yun Feng melihatnya dan perlahan berkata, kesadaran diri. Jika itu benar-benar memiliki kesadaran diri, tampaknya elemen gelap adalah makanan terbaiknya. Seperti yang dikatakan Yun Feng, kekuatan hisap gila dari liontin giok menjadi semakin kuat. Orang dari jiwa darah hanya merasakan kekuatan isap yang menakutkan mengarah padanya, seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai unsur-unsur gelap di dalam tubuhnya tersedot hingga kering. Tidak, orang dari jiwa darah berjuang dan meraung, tetapi tubuhnya semakin mundur sampai erangan rendah keluar dari liontin batu giok hitam. Jubah hitamnya tiba-tiba bergetar dan orang dari jiwa darah benar-benar hilang. Jangan pernah berpikir untuk lari. Wajah Zeran menjadi gelap. Dia melompat dan aura di sekelilingnya tiba-tiba menyebar. Dia membidik ke satu arah dan meraih. Lepaskan aku. Jiwa tembus pandang dipegang di tangan Zeran dan terus berjuang mati-matian. Zeran mengambil kesempatan itu dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Yun Feng melihat liontin giok yang telah sepenuhnya menyerap unsur-unsur gelap dengan mata hitamnya. Pada saat ini, permukaan liontin batu giok hitam itu semakin terang. Satu-satunya perbedaan adalah tampaknya ada cahaya gelap yang berkedip di mata kerangka naga di bagian belakang liontin batu giok hitam. Yun Feng mengutuk dalam benaknya. Sepertinya ada sesuatu yang tersegel di liontin giok itu. Array of Life saat itu sepertinya digunakan untuk menyegel benda itu. Elemen cahaya di dalamnya telah secara bertahap diserap olehnya selama bertahun-tahun. Kemudian, mereka ditekan dengan elemen cahaya kulanyi. Setelah menyerap begitu banyak elemen gelap tadi, apakah semua elemen terang akan dikucilkan atau bahkan ditutupi? Jika memang begitu, apakah benda-benda di dalamnya akan menembus kekangan setelah dipelihara oleh unsur-unsur kegelapan? Tidak. Dia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Yun Feng melompat dan ingin menyingkirkan liontin batu giok hitam itu tanpa berpikir. Namun, begitu dia mendekati liontin giok hitam, aliran elemen gelap muncul dari dalam liontin giok dan menamparkan tubuh Yun Feng dengan keras. Yun Feng segera berbalik dan menghindari serangan ini. Zeran, Mu Changhai, jangan biarkan gadis itu mendekati benda itu. Suara Ao Jin datang dari langit. Mu Changhai mendongak dan matanya yang aneh berkilauan. Dia mengepalkan tinjunya di udara dengan keras dan Chili yang bertarung dengan Ao Jin tersegel dengan kuat di angkasa. Chili memutar tubuhnya dengan marah dan ingin membebaskan diri. Mu Changhai mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya dan Chili benar-benar terjebak oleh kunci ruang tak terlihat. Kenapa kamu tidak menyerang lebih awal? Ao Jin mengguncang darah kental di tangannya dan melirik Mu Changhai. Mata aneh Mu Changhai berbinar saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya bisa bertahan sebentar. Itu bagus. Kami akan membersihkannya nanti. Ao Jin melompat ke sisi Yun Feng dan melihat liontin giok hitam yang melayang di udara dengan mata emasnya. Nak, di mana tepatnya kamu mendapatkan ini? Yun Feng menghindari serangan elemen gelap dan berkata, aku tidak yakin. Benda ini telah bersamaku setidaknya selama beberapa dekade. Bagaimana bisa keluarga Yun memiliki hal seperti itu? Ao Jin melebarkan mata emasnya. Yun Feng mengerutkan kening. Itu bukan milik keluarga Yun. Saya hanya bisa mengatakan bahwa, itu datang kepada saya secara kebetulan. Kebetulan, jika ku ada di sini,
mungkin ada beberapa solusi. Tapi sekarang, Ao Jin mengerutkan kening dan melihat liontin batu giok hitam itu. Biarkan aku mencoba dan melihat apakah nafas nagaku bisa menenangkannya. Cahaya menyilaukan melintas di mata emasnya saat aura naga emas menyelimuti liontin batu giok hitam. Namun, sebelum mendekat, elemen hitam menyebar dari tengah liontin giok dan langsung menghancurkan aura naga emas. Benda ini bisa menembus auraku seperti ini. Itu tidak sederhana. Wajah Ao Jin menjadi gelap. Jiwa di tangan Zeran mengeluarkan tawa yang menusuk telinga. Hehe, benda itu menggunakan elemen gelap dengan sempurna. Jika saya mendapatkannya, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Zeran mengepalkan tinjunya dan jiwanya langsung terjepit dan berubah bentuk. Yun Feng terbang mendekat dan mengeluarkan botol kosong. Zeran dengan cepat menyuntikkan jiwanya ke dalam botol kosong. Jiwa tembus terbang dan ingin melarikan diri. Kekuatan mental Yun Feng benar-benar menyegel botol. Kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk berbicara nanti. Yun Feng menyingkirkan botol itu dan merasa sedikit pusing. Liontin batu giok hitam membantunya mendapatkan jiwa dari orang jiwa darah, tetapi juga menyerap elemen gelap dalam jumlah yang berlebihan. Apakah sesuatu akan terjadi? Jika benda di dalamnya keluar, seperti apa jadinya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zeran mengerutkan kening. Kita tidak bisa mendekatinya sama sekali. Elemen ringan. Satu-satunya kemungkinan untuk membuat elemen gelap menghasilkan adalah elemen ringan. Mu Changhai berkata dengan acuh tak acuh dan diam. Di mana mereka akan menemukan elemen cahaya? Bas, 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 liontin giok hitam itu tiba-tiba berputar dengan cepat dan suara samar muncul dari liontin giok itu. Yun Feng melihat kerangka naga yang terukir di bagian belakang liontin batu giok hitam dengan mata hitamnya. Di bawah putaran yang begitu cepat, naga raksasa itu sepertinya berada di ambang kebangkitan, terutama cahaya gelap yang berkedip di rongga mata naga raksasa itu, yang membuat jantung Yun Feng berdebar kencang. Benda di dalamnya mencoba melarikan diri. Tuan Yanran, apakah kita masih belum keluar saat ini? Liontin giok hitam itu tampaknya merupakan sesuatu yang sangat kuat. Jika kita mengambil kesempatan ini untuk mendapatkannya, mata anggota suku Kitun yang sedang menyergap mau tidak mau berubah menjadi merah saat melihat liontin batu giok hitam. Ada begitu banyak elemen gelap yang menakutkan di dalamnya. Begitu dia mendapatkannya, suku Cili akan mudah dihancurkan. Yanran mengingat adegan yang menghancurkan bumi saat itu dan berpikir tentang energi elemen gelap yang mengerikan yang diserap oleh liontin batu giok hitam. Selama dia mendapatkan ini, suku Kitun pasti bisa mendominasi Laut Utara dengan cepat. Namun, Yanran akhirnya memiliki rasionalitas. Bahkan Feng Yun tidak bisa melepaskan liontin batu giok hitam itu, apalagi dia. Bab 1504 munculnya naga 4. Apakah kalian semua gila? Elemen gelap di liontin giok itu akan langsung menelanmu sebelum kamu mendekat. Apa yang dikatakan Yanran membuat klan ini benar-benar membatalkan idenya. Tidak ada yang mengatakan hal lain. Yanran menatap punggung Yun Feng dan kemarahan di hatinya berangsur-angsur meningkat. Wanita itu telah menjebaknya, dari awal sampai akhir. Aku tidak bisa membiarkan benda di dalamnya kabur. Yun Feng memikirkan adegan ketika Kulanyi melepaskan lelaki tua di liontin batu giok putih itu. Jika benda di dalamnya keluar, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk mengendalikannya sama sekali. Dia tidak bisa mendekat. Dia harus mendekat. Nak, jangan main-main. Ao Jin sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Yun Feng dan segera menghentikannya. Yun Feng, di sisi lain, terkekeh dan sudah melompat ke arah liontin batu giok hitam. F***. Ao Jin mengutuk dengan suara rendah saat seberkas cahaya keemasan mengikuti Yun Feng dari dekat. Mu Changhai ingin mengejarnya, tetapi dia harus menahan Cili itu dengan kekuatan ruang saat ini. Dia hanya bisa melihat Zeran dan Ao Jin bergegas. Desir, desir, desir. Dark Element menyerang mereka bertiga dengan ganas seperti cakar naga raksasa. Yun Feng bertekad untuk bergegas maju. Ao Jin dan Zeran menyaksikan dari belakang dengan ketakutan. Roar! Ao Jin meraung dengan marah ketika nafas naga mendorong elemen-elemen gelap yang terus berputar dan menyerang, sementara Zeran di samping menggunakan kekuatan paling langsung untuk mengirim elemen-elemen gelap itu terbang. Gadis, kembali ke sini. Ao Jin meraung dan ingin terus mengejar, tetapi elemen gelap melonjak dengan gila-gilaan dan benar-benar menghalangi Ao Jin di luar. Zeran ingin menyerbu dengan kekuatannya yang kuat,
tetapi dia juga diblokir dengan kuat. Anak, Yun Feng, keluar. Ao Jin meraung di dalam dengan marah, tapi Yun Feng sudah menghilang ke dalam elemen kegelapan. Yun Feng, kembali. Zeran juga meraung keras saat dia melihat ke dalam dengan cemas. Elemen gelap terus menyebar dari Liontin Giok. Lapisan elemen gelap benar-benar memblokir mereka di luar dan elemen gelap di sekitar Liontin Giok itu seperti sutra, membungkus Liontin Giok hitam lapis demi lapis, seperti kepompong yang terbentuk. Menghadapi unsur-unsur gelap yang semakin tebal dan tebal di depan matanya, Yun Feng mengertakkan giginya dengan keras dan tiba-tiba menyatukan kedua tangannya. Beberapa berkas cahaya dengan warna berbeda keluar dari telapak tangannya. Perpaduan tiga elemen. Meledak. Kekuatan fusi elemen-elemen di tangannya tiba-tiba mengalir ke elemen-elemen gelap yang tebal. Melihat liontin batu giok hitam yang akan membentuk kepompong di depannya, mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Ledakan. Suara teredam datang dari elemen gelap dan celah tiba-tiba muncul di elemen gelap yang tebal. Yun Feng tidak ragu sama sekali dan bergegas melewati celah. Yun Feng, Ao Jin, Zeran, dan Mu Changhai semuanya berteriak keras saat melihat pemandangan ini. Kesenjangan yang dibuka langsung ditutup setelah Yun Feng masuk. Elemen gelap menutupinya lapis demi lapis dan kepompong hitam terbentuk. Saat kepompong hitam terbentuk, unsur-unsur gelap di sekitarnya benar-benar menghilang. Hanya kepompong hitam yang tetap diam di udara dengan aura aneh di sekitarnya. Ao Jin dan yang lainnya segera mendekat. Ao Jin dan Zeran meninju kepompong hitam dengan keras tanpa sepatah kata pun. Ini seperti memukul kapas. Semua kekuatan telah diserap. Zeran mengerutkan kening dan melihat kepompong hitam besar di depannya. Sudah tidak mungkin untuk mematahkannya dengan kekuatan. Aku tidak percaya aku tidak bisa mencabik-cabikmu. Ao Jin menebas kepompong hitam raksasa itu dengan keras dengan cakar naganya dan mencabik-cabiknya dengan keras di kedua sisi. Namun, elemen gelap mengalir melalui cakarnya seperti air dan tidak terluka sama sekali. Sepertinya benda ini hanya bisa dibuka dari dalam, kata Mu Changhai dengan santai sambil melihat elemen gelap yang membentuk kepompong hitam dengan matanya yang aneh. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apapun untuk itu lagi. Sepertinya bisa menyerap kekuatan yang kau kirim untuk digunakan sendiri. Apa katamu? Zeran kaget, tapi Ao Jin meraung frustrasi. Aku tidak peduli tentang itu. Semakin banyak kekuatan yang kamu berikan, Yun Feng akan semakin berbahaya. Mu Changhai menatap Ao Jin dengan dingin. Ao Jin langsung terdiam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Zeran berkata dengan cemas. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada kepompong hitam raksasa itu. Bagaimana mereka bisa membantu Yun Feng? Yang bisa kita lakukan adalah menunggu, saat kepompong ini pecah dari dalam, Yun Feng mungkin akan keluar, atau sesuatu di liontin batu giok. Sial. Ao Jin meraung marah, frustrasi karena ketidakberdayaannya. Zeran juga memarahi dirinya sendiri karena tidak berguna dalam pikirannya. Mu Changhai melirik mereka berdua. Apakah kamu tidak mempercayai Yun Feng? Zeran mengangkat kepalanya dan menatap Mu Changhai dengan bingung. Kemudian, ekspresinya berubah. Aku percaya padanya. Mu Changhai berkata lagi, kami telah mengalami banyak hal dengannya dan menemui banyak bahaya. Kapan sesuatu terjadi padanya? Zeran menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Yun Feng pasti akan baik-baik saja kali ini. Mu Changhai mengangguk. Ao Jin menahan napas untuk waktu yang lama dan melompat. Dia melihat cili tertentu yang tertahan oleh kekuatan ruang di langit. Saya khawatir tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah saya. Itu kamu. Lepaskan blokade luar angkasa. 3 orang di luar memutuskan untuk menunggu sampai Yun Feng keluar dengan selamat. Namun, Yun Feng hanya memiliki satu pilihan dalam kepompong hitam dan terus bergerak maju. Tuan, biarkan aku keluar. Suara Little Fire terdengar di benaknya. Aku kurang lebih bisa membantumu dengan elemen gelap. Lampu merah menyala keluar dari Ring of Contract. Saat Fire Cloud Wolf muncul, sekelompok api tersulut di ruang gelap ini. Tuan, naiklah, kata api kecil. Yun Feng berada di belakang Fire Cloud Wolf dan segera merasakan bahwa tekanan elemen gelap di sekitarnya sangat berkurang. Little Fire membawa Yun Feng ke depan dengan hati-hati. Yun Feng menyentuh bulu di leher Little Fire dengan tangannya. Apakah aku akan membebanimu? Tidak, meskipun aku bukan Magic Beast elemen gelap, garis keturunanku yang bermutasi tidak palsu.
Elemen gelap ini tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Itu sama sekali tidak membebani saya. Yun Feng terkekeh dan mengamati ruang hitam murni di sekelilingnya dengan hati-hati di punggung Little Fire. Ada unsur-unsur gelap di sekitarnya, setebal benang hitam. Untungnya, elemen gelap ini tidak menyerang secara sukarela. Selama dia terus bergerak maju ke satu arah, tidak akan ada masalah. Bab 1505 munculnya naga 5. Pria dan binatang itu bergerak maju dengan hati-hati. Setelah berjalan lama, suara Little Fire yang agak bersemangat datang. Tuan, pusatnya sepertinya ada di depan. Yun Feng mengangkat tubuhnya dan melihat ke depan. Dia melihat cahaya redup jauh. Itu seharusnya di mana liontin giok itu berada. Semakin dekat kita, semakin kita harus berhati-hati. Yun Feng menginstruksikan. Little Fire mengikuti instruksi Yun Feng dan menjadi semakin berhati-hati. Tidak ada yang terjadi di sepanjang jalan. Manusia dan binatang itu tiba di tempat di mana cahaya bersinar dengan aman. Seperti yang dikatakan Yun Feng, sepertinya ini adalah tempat liontin batu giok hitam itu berada. Liontin batu giok hitam memancarkan cahaya redup di kegelapan. Cahaya itu seperti lilin yang berkedip-kedip yang terkadang lemah dan terkadang kuat. Yun Feng berjalan mendekat dan Little Fire berubah menjadi bentuk manusia untuk meraih Yun Feng. Tuan, lebih baik berhati-hati. Yun Feng mengangguk dan mendekati liontin batu giok hitam dengan api kecil. Dibandingkan dengan amarah sebelumnya, liontin giok itu sekarang membawa semacam cahaya lembut dan terlihat sangat jinak. Lingkaran cahaya yang berkilauan itu sepertinya menunggu Yun Feng menyentuhnya, begitu lembut dan hangat. Yun Feng melihat cahaya lembut saat sebuah nama melintas di benaknya. Apakah cahaya lemah ini elemen cahaya yang tertinggal di liontin batu giok hitam oleh Kulanyi? Jika bukan itu penjelasannya, mengapa liontin batu giok hitam masih memancarkan cahaya setelah menyerap begitu banyak elemen gelap? Yun Feng perlahan mengulurkan tangannya dan ingin menyentuh cahaya redup itu, bahkan jika itu adalah cahaya halus dan ilusi. Bukankah ini sesuatu yang dia tinggalkan bersamanya? Menguasai. Little Fire sedikit khawatir saat melihat Yun Feng menjangkau. Yun Feng terkekeh dan perlahan menutup mata hitamnya. Kilatan cahaya tiba-tiba melintas di mata kerangka naga di liontin batu giok hitam dan elemen gelap langsung melonjak keluar. Roar! Little Fire tiba-tiba meraung dan melindungi Yun Feng dengan kuat di belakangnya. Elemen gelap tebal terus muncul dari liontin batu giok hitam, tapi mereka tidak menyerang Yun Feng sama sekali. Mereka terus berguling dan berputar di udara, mengumpulkan lebih banyak elemen gelap di udara sampai kepala naga perlahan keluar dari elemen gelap. Roar! Little Fire segera berubah menjadi Fire Cloud Wolf dan mengepakkan sayap gelapnya perlahan. Perasaan gugup muncul dari seluruh tubuh Little Fire dan otot-ototnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencang dengan cepat. Perasaan bahaya dari binatang ajaib langsung muncul. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menggodaku dengan kilau ini? Kata Yun Feng sambil perlahan membuka mata hitamnya. Kamu telah meremehkanku. Unsur-unsur gelap terus bergulir di udara. Kepala naga yang menonjol sangat ganas, seperti kerangka naga yang terukir di liontin batu giok hitam. Naga itu menyipitkan matanya sedikit dan sebuah suara terdengar di udara. Kamu cukup berani. Yun Feng terkekeh. Terima kasih atas pujianmu, senior. Senior, sebuah suara datang, diikuti oleh teriakan marah. Kamu berkontribusi untuk menjagaku tetap tersegel. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Yun Feng menjadi dingin. Aku tidak punya niat untuk membiarkanmu keluar. Sungguh manusia yang sombong. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah saya akan keluar atau tidak. Haha, begitukah? Yun Feng menatap liontin giok hitam di depan matanya. Dia mengulurkan lengannya dan tiba-tiba meraihnya dengan ganas. Menguasai. Melihat aksi Yun Feng, Little Fire tidak punya waktu untuk menghentikannya lagi. Saat Yun Feng memegang liontin giok hitam, elemen gelap berputar dengan gila-gilaan dan suara dari kehampaan tiba-tiba bergetar dengan penuh semangat. Manusia bodoh, aku akan menggunakanmu sebagai makanan pembuka pertama. Kepala naga kental langsung menghilang dan unsur-unsur gelap dengan cepat memasuki tubuh Yun Feng. Yun Feng mengertakkan gigi dan menahannya. Dia menutup mata hitamnya dan memegang liontin giok hitam itu dengan erat. Dia mengerahkan kekuatan mental di ruang spiritualnya dan langsung mengirim elemen gelap yang masuk ke tubuhnya ke ruang yang sama gelapnya. Dalam kegelapan, suara rantai melintas di tanah.
Ketika kekuatan mental Yun Feng menarik unsur-unsur gelap di sini, sepasang mata merah besar terbuka secara diam-diam. Darah merah mengalir melalui mata besar itu dan suara rantai yang cepat terus terdengar di tanah. Kegembiraan menyala diam-diam. Yun Feng menutup matanya dengan erat dan tersenyum di sudut mulutnya. Hidangan pembuka. Haha, mari kita lihat siapa yang lebih kuat, kamu atau yang terkunci di tubuhku. Desir, seberkas cahaya merah darah tiba-tiba turun dari kegelapan, menutupi elemen-elemen gelap yang semakin tebal. Seekor naga yang sangat ganas muncul dari elemen hitam dalam warna merah darah yang redup. Hahaha, hahaha. Lampu merah di mata merah darah raksasa itu berputar dengan sembrono. Raungan yang sangat liar dan bersemangat datang dari kegelapan. Suara rantai berputar dengan cepat dan hampir lepas. Tempat apa ini? Kepala naga memandangi cahaya darah merah di sekitarnya dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang dalam. Elemen gelap menyebar dengan cepat, tetapi semuanya terserap saat mengenai cahaya berdarah. Kepala naga yang ganas itu sangat terkejut. Itu tidak berharap untuk menghadapi situasi seperti itu. Siapa kamu? Melihat elemen gelapnya tidak berguna, kepala naga itu langsung berteriak dengan marah. Mata merah raksasa memandang elemen gelap pekat dengan rakus. Butuh usaha untuk menelanmu. Kamu tahu siapa aku? Unsur-unsur gelap tiba-tiba meningkat dan kepala naga menjadi lebih ganas dalam gelombang unsur-unsur gelap. Mata merah raksasa itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Haha, aku pasti tahu siapa kamu. Namun, di mataku, kamu masih terlalu rendah diri. Mata naga ganas itu tiba-tiba melebar. Beberapa nama sepertinya melintas dalam ingatannya yang jauh seperti sungai yang panjang. Kepala naga hitam menyipitkan matanya dengan keras. Anda. Suara rantai yang meluncur di tanah semakin dekat. Suara gesekan samar muncul di ruang ini. Lampu merah di mata merah besar menjadi semakin terang. Tidak ada cara untuk menunggu lebih lama lagi. Kepala naga hitam tiba-tiba memikirkan sesuatu. Elemen gelap yang tebal menyeret kepala naga dan mundur dengan gila-gilaan. Raungan naga yang aneh bergema di langit dan langsung memasuki pikiran Yun Feng. Yun Feng, biarkan aku keluar, saya akan segera kembali ke Liontin Giok. Bab 1506 munculnya naga, 6. Yun Feng, yang mengamati perkembangan masalah di samping, tidak pernah berpikir bahwa pria ini sudah menyerah sebelum dia melakukan apapun. Dan dia bahkan berinisiatif untuk meminta kembali ke Liontin Giok. Yun Feng sedikit mengernyit. Apa sebenarnya asal-usul benda yang dikendalikan di tubuhnya? Yun Feng, apakah Anda mendengar itu? Deru kepala naga terus bergema dan lampu merah bersinar terang. Pupil di mata merah besar itu hampir menyusut menjadi titik hitam. Itu sangat bersemangat. Memang berguna untuk menakut-nakuti orang. Yun Feng bergumam. Dia mengerahkan semua kekuatan mental di ruang spiritualnya lagi dan langsung menembus ruang tak dikenal di dalam tubuhnya, menarik kepala naga yang terbungkus elemen gelap dengan ganas dan langsung menariknya keluar. Yun Feng. Kepala naga itu tiba-tiba ditarik keluar. Mata merah raksasa itu segera mengeluarkan raungan tidak puas. Rantai itu mengeluarkan suara tarikan yang besar, menunjukkan bahwa itu adalah makhluk besar yang sangat ingin melepaskan diri dari rantai itu. Yun Feng, kamu menipuku. Raungan makhluk bermata merah bergema di benak Yun Feng, membuat kepalanya sedikit sakit. Dia berjuang untuk mengabaikan suara itu untuk sementara waktu. Yun Feng melihat bola elemen gelap yang tidak sabar untuk merembes keluar dari tubuhnya. Dapat dilihat bahwa itu benar-benar ketakutan. Aku akan mengingatmu. Mata naga yang ganas menatap tajam ke arah Yun Feng. Jangan beri aku kesempatan untuk menyerap unsur-unsur gelap, atau, aku pasti akan keluar dengan cara apapun. Setelah kepala naga mengatakan itu, elemen gelap dengan cepat mengalir ke liontin batu giok hitam seperti tinta. Kepala naga itu pun hancur seketika dan langsung tenggelam ke dalam liontin batu giok. Setelah liontin giok hitam menyerap semua elemen gelap, warna hitam di permukaan menjadi lebih sempurna. Kilatan cahaya melintas di mata kerangka naga di punggungnya dan akhirnya terdiam sepenuhnya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Little Fire tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega ketika melihat naga hitam raksasa itu mengambil inisiatif untuk meninggalkan tubuh Yun Feng. Berpikir bahwa ada begitu banyak elemen gelap di dalam tubuh Yun Feng, Little Fire benar-benar panik. Ia bahkan berpikir untuk menyerap semua elemen gelap di dalam tubuh Yun Feng saat itu. Lebih baik menempatkan mereka di tubuhnya sendiri daripada di tubuh tuannya.
Saya baik-baik saja. Hanya ada seorang pria yang sangat berisik. Yun Feng tersenyum pada Little Fire tanpa daya. Raungan ketidakpuasan makhluk bermata merah di benaknya tidak pernah berhenti. Sepertinya dia harus menjelaskannya sendiri, atau dia tidak akan memiliki kedamaian. Tunggu aku dulu. Setelah mengatakan itu, Yun Feng dengan cepat menutup mata hitamnya. Auranya telah mengalami perubahan yang agak aneh. Little Fire sedikit terkejut. Apa yang guru lakukan? Dia langsung memasuki ruang di tubuhnya. Begitu dia masuk, raungan makhluk bermata merah dengan angin kencang datang ke arah Yun Feng. Beraninya kau menipuku, Yun Feng. Melihat mata merah raksasa di depan matanya yang bercampur amarah, Yun Feng menghela nafas. Orang tua, aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Aku sama sekali tidak menyangka naga hitam akan mundur begitu cepat. Jika kamu sudah mengirimnya masuk, mengapa kamu masih harus menyeretnya keluar? Sudut mulut Yun Feng meringkuk tak berdaya. Ini adalah pertama kalinya aku melihat benda tersegel di liontin batu giok hitam itu. Saya dapat melihat bahwa ia memiliki latar belakang yang luar biasa. Saya masih memiliki penggunaan untuk hal itu. Meskipun itu sangat berbahaya, saya tidak dapat menyangkal bahwa itu adalah cara yang baik untuk menghadapi Blood Souls. Liontin giok hitam bisa menyerap unsur-unsur gelap tanpa henti. Jika unsur-unsur gelap yang dibanggakan oleh jiwa-jiwa darah semuanya tersedot, akan seperti apa mereka? Ketika dia bertemu dengan orang-orang dari Blood Souls, liontin batu giok hitam pasti akan menjadi langkah kemenangan sampai Kulanyi kembali. Misalnya, kali ini, jika bukan karena liontin batu giok hitam, orang dari jiwa darah tidak akan dikuliti hidup-hidup dan hanya tersisa satu jiwa. Mata merah raksasa tertawa jijik setelah mendengar itu. Apakah menurutmu liontin giok hitam itu berguna untukmu? Apa kau tahu apa yang tersegel di dalamnya? Kamu tahu. Yun Feng mengangkat alisnya. Sedikit kebencian melintas di mata merah besar itu. Tentu saja aku tahu, tapi aku tidak akan memberitahumu. Yun Feng terdiam. Orang tua ini tidak memiliki kepribadian yang baik, tapi kali ini dia memang salah. Memang agak tidak baik untuk memberinya kelezatan dan mengambilnya sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Yun Feng terkekeh. Kamu tidak harus terlalu picik. Jika kamu berani membodohiku seperti ini lain kali, Yun Feng, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata makhluk itu galak dengan mata merah. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Mengerti, aku melakukan sesuatu yang salah kali ini. Mengapa saya tidak menebusnya untuk Anda? Pria tua ini terkunci di tubuhnya. Meskipun dia memiliki tingkat kontrol tertentu terhadapnya, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat menekannya jika itu benar-benar meledak, jadi lebih baik hidup berdampingan dengan damai. Tidak masalah jika dia mundur selangkah. Akan sangat membantu baginya untuk membangun hubungan yang baik dengan lelaki tua ini di masa depan. Bagaimana tepatnya kamu akan menebusnya untukku? Yun Feng terdiam selama 3 detik dan terkekeh. Bagaimana dengan cili di luar itu? Dia menelan banyak klannya. Bisolnya pasti berbau berbeda. Lampu merah menyala di mata merah raksasa itu. Baiklah. Yun Feng menghela nafas lega. Identitas pria di dalam liontin giok. Tidak kali ini. Mata merah raksasa itu memintanya pergi. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Baik, dia akan memiliki kesempatan untuk mengetahuinya di masa depan. Mungkin dia sudah memiliki beberapa petunjuk di benaknya. Orang tua, saya harus mengatakan bahwa Anda memiliki kepribadian yang luar biasa buruk. Yun Feng meninggalkan kalimat ini dan keluar dari ruang ini. Mata merah raksasa itu sedikit terpana. Kemudian, itu mengerti. Rantainya ditarik dengan keras dan dia berkata dengan agak enggan, urus-urusanmu sendiri. Apa gadis itu baik-baik saja? Mengapa tidak ada gerakan sama sekali di dalam? Ao Jin yang menunggu di luar hampir pingsan. Meskipun Mu Changhai dan Zeran juga merasa cemas, mereka kurang lebih percaya diri. Ao Jin, sebaliknya, tidak tahan sama sekali. Menghadapi kepompong hitam raksasa yang tidak bisa dipatahkan dengan cakar naganya, Ao Jin bahkan berpikir untuk menggigitnya dengan giginya. Dia akan baik-baik saja. Zeran menatap kepompong hitam raksasa itu. Jantungnya berdetak kencang di dadanya dan darah di tubuhnya tampak membeku saat ini. Dia melihat tanpa berkedip. Indranya berkali-kali ditingkatkan pada saat ini. Bahkan gerakan sekecil apapun tidak bisa lepas dari persepsi Zeran. 1507 munculnya naga 7. Mu Changhai tanpa ekspresi di samping.
Dia memegang kekuatan ruang dengan kuat dengan tangannya dan menjebak Chili, yang disiksa oleh Aojin. Sementara dia mengkhawatirkan Yun Feng, dia tidak melupakan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa menimbulkan masalah bagi Yun Feng. Hanya itu yang bisa kamu katakan. Dan kamu, katakan sesuatu. Aojin memandang Zeran dan Mu Changhai dengan sedih dengan api amarah di mata emasnya. Yun Feng, gadis, bisakah kamu mendengarku? Aojin meraung ke dalam kepompong raksasa. Meskipun perilakunya agak kekanak-kanakan, dia tidak peduli lagi. Selama Yun Feng bisa keluar, semuanya baik-baik saja. Berhentilah berteriak. Dia tidak bisa mendengarmu, kata Mu Changhai dengan dingin. Aojin segera meraung, bukan urusanmu apa yang aku lakukan. Mu Changhai menggerakkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketiga pria itu menjaga kepompong hitam dan tidak mau pergi sejenak, yang memberi suku Kitun dan suku Chaoling, yang telah menyergap di pintu masuk, cukup waktu untuk menganalisis situasi di depan mereka. Yanran sudah memahami sebab dan akibat digunakan oleh Yun Feng. Dia tentu saja malu dan marah dalam benaknya. Berpikir bahwa dia sangat berterima kasih kepada Yun Feng saat itu dan bahkan mengambil inisiatif untuk membawanya ke klan, Yanran selalu marah. Dia lupa bahwa Yun Feng menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Jika bukan karena Yun Feng, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelinap ke Chili Royal City sama sekali. Tuan Yanran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anggota dari 3 faksi suku Chili semuanya hancur. Bagian dalam suku Chili pasti akan kacau balau. Ini kesempatan bagus bagi kita untuk menyerang bersama. Itu benar. Ini adalah kesempatan langka. Setelah urusan internal suku Chili berada dalam kekacauan, kita akan memiliki lebih banyak celah untuk dimanfaatkan. 3 faksi telah kehilangan tulang punggung mereka. Kita bisa menyerang tanpa menahan diri. Yanran mendengarkan saran dari orang-orang di sekitarnya dan tentu saja mengerti dalam benaknya bahwa ini adalah kesempatan bagus yang tidak boleh dilewatkan oleh Kitun dan Chaoling. Namun, saat ini, dia harus menyelesaikan skor dengan Yun Feng, skor yang telah digunakan dari awal hingga akhir. Kita tentu tidak boleh melewatkan kesempatan ini, tapi jangan lupakan yang sedikit itu. Yanran mengubah topik. Feng Yun atau Yun Feng itu akan menjadi ancaman terbesar bagi 2 ras kita. Tuan Yanran, mengapa Anda mengatakan itu? Bukankah Feng Yun membantu saat itu? Bantuan apa? Dia menggunakan saya. Dia menggunakan ras kita untuk mencapai tujuannya. Yanran memberitahu mereka apa yang terjadi saat itu dengan marah. Secara alami, dia banyak melebih-lebihkan karena kemarahannya. Meskipun aku tidak tahu tujuannya, dia tidak bisa menggunakan kita untuk mencapai tujuannya. Tuan Yanran benar. Yun Feng benar-benar menjijikkan. Beraninya dia menggoda Tuan Yanran seperti ini. Baik Kitun maupun Chaoling marah, dan Yanran merasa sedikit lebih baik. Sekarang dia telah ditelan ke dalam kepompong hitam yang tidak bisa dijelaskan ini, nasibnya tidak diketahui. Kami belum bisa berbuat apa-apa. Selama ada yang salah dengan kepompong raksasa itu, kami akan melancarkan serangan mendadak dan membuat mereka lengah. Kitun dan Chaoling mencapai kesepakatan. Yanran menatap kepompong hitam itu dengan tegas. Feng Yun, kamu menggunakanku begitu lama dan aku tidak menyadarinya sampai sekarang. Saya harus mengatakan bahwa Anda memang pintar. Saya akan membalas budi karena menggunakan saya nanti. Ada suara. Zeran berbisik sambil menatap kepompong hitam bola-balik dengan mata hitamnya. Mu Changhai juga merasa ada yang tidak beres pada kepompong raksasa itu. Wajahnya yang biasanya dingin akhirnya memiliki ekspresi yang berbeda. Aojin tiba-tiba mengerutkan kening dan cahaya di mata emasnya menyala. Aura dalam kepompong hitam berangsur-angsur berubah, semakin besar dan semakin jelas. Gadis! Aojin berteriak kaget. Mu Changhai dan Zeran juga menunjukkan senyum senang. Mereka bertiga tidak bahagia lama. Fluktuasi energi di dalam kepompong hitam sangat keras dan sepertinya meledak dalam sekejap. Minggir! Suara samar Yun Feng datang dari kepompong raksasa. Kegembiraan di wajah Aojin dan yang lainnya baru saja muncul saat mereka mendengar ini. Mereka segera mengerti dan mundur 100 meter dengan kecepatan tercepat mereka. Pada saat yang sama, kepompong hitam raksasa itu mengembang dengan cepat, seolah-olah ada sejenis gas yang terus mengembang di dalamnya. Kepompong hitam raksasa juga dengan cepat mengembang hingga batasnya seperti balon. Ledakan. Ledakan keras terdengar di lembah.
Gelombang panas dengan panas terik melonjak keluar dari kepompong raksasa, seperti letusan gunung berapi. Lava panas menyembur kemana-mana. Ao Jin dan yang lainnya sedikit menyipitkan mata dan melihat bahwa kemerahan dan kegelapan di langit saling terkait. Lava panas berwarna hitam menyembur keluar dari kepompong raksasa berwarna hitam. Kemudian, garis merah cerah melompat keluar dari celah gunung berapi. Tubuh besar serigala awan api menggambar garis merah menyala di udara dan berhenti dengan sempurna. Fiuh, Little Fire menghela nafas lega, begitu pula Yun Feng. Tuan dan hewan peliharaan memandangi warna merah dan hitam yang dengan cepat memenuhi langit dan tertawa kecil. Yun Feng menyentuh leher Little Fire dengan tangannya. Tidak buruk. Telinga Little Fire sedikit condong ke belakang dan dia cukup menikmatinya. Sayap hitam kecilnya mengepak beberapa kali dengan gembira. Yan Ran, yang telah lama bersembunyi dalam kegelapan, tiba-tiba berdiri pada saat ini dan melambaikan tangannya ke depan dengan ganas. Dia melompat dan berteriak pada Yun Feng dengan marah. Feng Yun, semuanya belum berakhir. Roar, beberapa bola api merah yang dibentuk oleh elemen api dengan jejak kegelapan tiba-tiba keluar dari mulut Little Fire. Mereka langsung menghadapi Yan Ran, yang bergegas mendekat, dengan amarah dari Fire Cloud Wolf. Cek. Teriakan marah Ao Jin datang. Zeran dan Mu Changhai tidak bisa menahan perasaan terkejut. Semuanya terjadi dalam sekejap. Mereka bertiga sudah mundur cukup jauh dan Yan Ran bergegas mendekat begitu cepat. Jelas bahwa dia sudah siap. Yun Feng seperti bunga tunggal. Yan Ran membidiknya. Tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya yang hitam jernih. Yun Feng hanya mencibir saat dia melihat Kitun dan Chaoling. Jika Yan Ran mengira dia bisa menjatuhkan Yun Feng dengan serangan mendadak dari orang-orang ini, dia telah meremehkannya. Yun Feng berdiri di atas Fire Cloud Wolf dan melompat ke langit. Little Fire langsung berubah menjadi seberkas lampu merah dan dimasukkan ke dalam cincin kontrak Yun Feng. Lautan tak berujung bukanlah wilayah Little Fire. Di sini, serangan elemen apinya akan sangat berkurang. Jika bola api yang keluar dari mulutnya saat itu berada di darat, Yan Ran tidak akan bisa mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia akan langsung terbakar. Bab 1508 munculnya naga 8. Tubuh Yun Feng berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas ke langit. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Mata aneh Mu Changhai tiba-tiba berkilau saat dia melihat ke arah di mana Yun Feng berlari. Apakah dia akan? Mu Changhai, buka blokade luar angkasa. Suara Yun Feng datang dari langit. Ao Jin dan Zeran sama-sama terkejut. Yan Ran, yang ingin mengejar mereka, segera berhenti bersama orang-orang dari dua ras dan menatap Yun Feng dengan kaget. Apakah dia akan bergegas menuju Cili itu? Apa yang dia lakukan? Cabai itu sepertinya tersegel. Setelah dirilis, memikirkan itu, Yan Ran tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Apakah dia akan keluar terlalu dini? Gerakan Feng Yun terlalu tidak terduga. Yun Feng, kamu, Mu Changhai benar-benar tercengang. Buka blokade luar angkasa. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Buka. Suara Yun Feng datang lagi. Mu Changhai meremas tangannya dengan keras. Ao Jin dan Zeran menatapnya dengan kaget. Mu Changhai. Zeran meraung keras. Mu Changhai hanya tersenyum dingin. Tanpa sepatah kata pun, dia mengepalkan tangannya dengan keras di udara. Retakan. Blokade luar angkasa benar-benar hancur. Roar. Raungan yang telah lama ditekan tiba-tiba datang. Setelah cabai yang disegel di langit dibebaskan, ekor panjangnya tiba-tiba melecut ke arah Yun Feng. Suara angin besar melewati telinga Yun Feng. Elemen angin hijau mendukung seluruh tubuhnya. Yun Feng benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan berlari ke arah kepala Cili. Baik Kitun dan Chaoling, yang dipimpin oleh Yan Ran, tercengang. Banyak dari mereka melangkah mundur entah kenapa, berpikir bahwa Yun Feng akan melakukan sesuatu yang menghancurkan bumi. Ao Jin dan yang lainnya tidak peduli tentang hal lain. Semua mata mereka tertuju pada Yun Feng. Ao Jin sudah dalam kekacauan total. Apa sebenarnya yang gadis ini lakukan? Kenapa dia main-main dari waktu ke waktu? Mata merah Cili telah kehilangan rasionalitas aslinya. Setelah menelan begitu banyak tubuh dari jenisnya sendiri, cabai di depannya memang menjadi berbeda. Rasio garis keturunan naga di tubuhnya telah berubah, tetapi sangat mudah untuk jatuh ke dalam keadaan gila. Melihat Cili yang berlumuran darah tapi masih ganas di depannya, Yun Feng mencibir.
Tidak ada ras yang bisa memaafkan seseorang karena menelan nyawa jenisnya sendiri. Anda membunuh begitu banyak jenis Anda sendiri untuk kepentingan Anda sendiri. Anda harus bersiap untuk mati. Roar, cahaya melintas di mata merah Chili. Dia tiba-tiba mengulurkan dua cakar depannya pada Yun Feng. Chili membuka mulutnya dan nafas naga keluar. Dia tiba-tiba menggenggam kedua tangannya yang cantik. Beberapa elemen berbeda memancarkan cahaya menyilaukan di telapak tangannya. Dia memutar telapak tangannya dan deru elemen keluar darinya. Bas, gelombang energi unsur tak terlihat menyebar dari tangan Yun Feng, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Ao Jin dan yang lainnya semua terkejut di benak mereka. Kekuatan macam apa ini? Keringat muncul di dahi Yun Feng. Tulang-tulang di tangannya bergetar sedikit dan rasa sakit datang. Dia menggertakkan giginya dan mengatupkan kedua tangannya erat-erat. Dia terus mengerahkan kekuatan, dan kekuatan. Distorsi elemen menyebar di tangannya. Mereka tidak lembut karena dia adalah tuannya. Beberapa luka kecil segera muncul di tangannya, diikuti dengan darah merah gelap yang menetes dari tangannya. Tuan, jangan memaksakan diri. Suara dari beberapa hewan ajaib yang dikontrak terdengar di benaknya. Yun Feng tertawa terbahak-bahak dan melompat, bergegas menuju mulut terbuka Chili. Gadis, Yun Feng, melihat kejadian tersebut, Ao Jin dan yang lainnya langsung melompat tanpa mempedulikan keselamatan mereka. Namun, Yun Feng tidak seceroboh yang mereka kira. Ada senyum tipis di bibir merahnya saat dia perlahan memisahkan tangannya yang cantik dan cahaya menyilaukan keluar dari telapak tangannya. 4 warna berbeda secara paksa dan cerdik menyatu menjadi satu. 4 kekuatan unsur yang berbeda terus terjalin dan bertabrakan. Hanya dengan melihat mereka, orang bisa merasakan gelombang kekuatan macam apa yang akan meledak di dalamnya. Ao Jin dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan kaget lagi ketika mereka merasakan gelombang kekuatan seperti itu. Yun Feng menjilat sudut mulutnya yang kering, seolah dia bisa merasakan darah. Dia dengan lembut mendorong bola fusi unsur ke depan dengan tangannya yang berdarah, menghadapi aura yang bercampur dengan naga yang keluar dari mulut Chili. Saat keduanya bertabrakan, hidup dan mati pasti akan diputuskan. Yun Feng tidak menginginkan yang lain, kecuali jiwa buas dari cabai ini, hidupnya. Menghindari, Ao Jin tiba-tiba meraung. Zeran dan Mu Changhai segera mengerti. Mereka bertiga berbalik dan mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah Yun Feng mengirimkan bola elemen, dia juga mundur dengan cepat. Lagi pula, pada saat fusi unsur meledak, dia masih akan ditembak jika dia tidak menghindar jauh. Meskipun Yanran tidak tahu apa yang akan terjadi, indera keenamnya akan bahaya membuatnya mengerti bahwa segera mundur adalah pilihan paling bijak. Mundur cepat, Yanran meraung. Suku Kitun dan Chaoling segera berlari kembali dengan gila-gilaan. Yun Feng melihat bahwa perpaduan elemen telah bertabrakan dengan aura Chili. Meskipun dia belum lari ke tempat yang aman, dia tidak terlalu peduli. Meledak, bibir merahnya terbuka sedikit dan dua energi besar langsung tersulut. Fluktuasi kekuatan yang seperti air pasang tiba-tiba menyebar. Yun Feng mengertakkan gigi dan bersiap untuk menghadapi beberapa ombak secara langsung. Lagi pula, dia tidak bisa mengelak lagi. Retakan. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di ruang di sebelahnya. Yun Feng menoleh ke belakang dan melihat mata aneh Mu Changhai dan tangannya yang terulur. Wajah Mu Changhai menjadi gelap. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras dan menariknya lagi. Tubuh Yun Feng dengan cepat ditarik kembali oleh kekuatan ruang yang tak terlihat. Swiss, sesosok terbang dan menangkap Yun Feng dengan kuat. Dia jatuh dengan cepat dengan tubuhnya di lengannya dan nafas naga dengan cepat menutupi langit. Ao Jin meraung dengan marah, pergilah ke tanah. Zeran mengulurkan tangan dan menekan kepala Yun Feng ke dalam pelukannya. Yun Feng mendengar detak jantungnya yang liar dan gelisah. Suara-suara itu seperti guntur drum. Tubuh Zeran hampir menutupi semua yang dimiliki Yun Feng. Jika sesuatu terjadi, Yun Feng tidak akan terluka sama sekali. Boom, boom, tanah berguncang, ruang berguncang, dan seluruh lembah berguncang. Mengaum, mengaum, mengaum. Rasa sakit dan keputusasaan bergema di langit, membuat hati orang-orang menegang. Itu, Yanran menyaksikan pemandangan di langit dalam kegelapan dan tidak bisa mempercayai matanya. Boom, gelombang ledakan kedua datang. Yanran segera berbaring di tanah dalam keadaan menyesal dan tidak berani melihat ke atas lagi. Dia takut akan kekuatan tak dikenal itu.
Bab 1509 munculnya naga 9. Ledakan kekuatan yang terus-menerus berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Ketika semuanya akan berakhir, semua orang akhirnya berani mengangkat kepala sedikit. Saat mereka mengangkat kepala, mereka tiba-tiba terkejut. Bagaimana ini sebuah lembah? Lembah aslinya sudah benar-benar rata. Yanran tidak bisa berkata apa-apa. Melihat tanah kosong di depannya, dia hanya bisa jatuh ke tanah dengan kaki yang lemah. Kekuatan itu bisa melakukan ini. Ya Tuhan, kekuatan macam apa itu? Siapa sebenarnya Feng Yun? Orang-orang dari dua ras, Kitun dan Chaoling, berkata dengan bingung, seolah bertanya pada diri sendiri dan samudra biru ini. Yun Feng tidak peduli dengan lembah itu. Dia khawatir tentang Cili yang telah tercabik-cabik. Di bawah ledakan energi yang begitu besar, bahkan Dewa kelas 5 mungkin tidak dapat memiliki mayat yang utuh jika mereka tidak menghindar. Cili tidak hanya hancur, tetapi bagian-bagiannya juga tersebar di mana-mana, terlihat sangat menyedihkan. Ada bau darah yang aneh di udara, yang sangat menyedihkan. Yun Feng dengan lembut mendorong Zeran pergi dan berdiri. Zeran menatap Yun Feng dalam-dalam dengan gelombang gelap di mata hitamnya. Melihat Yun Feng berjalan maju, Zeran tidak langsung mengikutinya. Sebaliknya, dia melihat tangannya yang sedikit gemetar. Dia tidak bisa melupakan betapa sakit hatinya saat itu. Jika dia tidak mengangkatnya dan melindunginya, dia mengepalkan tinjunya dengan keras. Zeran memikirkan Kulanyi dan pria yang selalu tenang di samping Yun Feng. Tidak peduli apa yang mereka temui, dia akan tersenyum dan berbicara dengan Yun Feng dengan gembira bahkan dalam situasi hidup dan mati. Seberapa kuat hati pria itu? Zeran tersenyum kecut dan perlahan mengendurkan tinjunya yang terkepal. Pantas saja Yun Feng menyukainya, dia kalah. Dia mengaku kalah dengan sepenuh hati. Mu Changhai berjalan mendekat dan menepuk pundak Zeran dengan lembut. Saya pikir Anda harus lebih atau kurang memahami bahwa kami memang sedikit lebih rendah dari orang itu. Sudut mulut Zeran meringkuk pahit. Bagaimana aku tidak tahu? Mu Changhai menepuk bahunya lagi dan bangkit untuk mengikuti Yun Feng. Zeran mengangkat kepalanya dan menatap punggung Yun Feng yang ramping namun kuat. Dia terkekeh dalam pikirannya. Bahkan jika aku tidak pernah bisa mengejarmu, akan selalu ada seseorang yang berdiri di sampingmu dan berjalan berdampingan denganmu. Cukup. Nak, Ao Jin marah dan khawatir. Dia tidak tahan untuk mengatakan apapun kepada Yun Feng, tapi dia juga marah pada kecerobohannya. Yun Feng terkekeh. Aku tahu kau mengkhawatirkanku. Saya memang menyerang terlalu keras saat itu, tapi ada alasannya. Dia melihat sekeliling tanah yang dipenuhi daging cincang diam-diam dengan mata hitamnya. Sudut mulut Yun Feng meringkuk puas saat dia berjalan menuju apa yang diinginkannya. Jantung yang masih hidup tergeletak di tanah dengan tenang. Pembuluh darah yang menonjol di atasnya melilitnya seperti dewa naga. Meski tubuhnya sudah mati, jantungnya masih hidup dan sepertinya ada tanda-tanda berdetak. Melihat bahwa Yun Feng tampaknya sangat tertarik dengan hati ini, Ao Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Mengapa kamu tertarik pada hal berdarah seperti itu? Yun Feng terkekeh dan mengulurkan tangan untuk memegang hati di tangannya. Perasaan hangat dan licin datang dari jarinya. Melihat luka kecil di tangannya, Yun Feng hanya bisa berseru. Jika bukan karena aura yang dimasukkan secara paksa oleh bakso ke dalam tubuhnya tidak akan dimodifikasi seperti ini. Jika keempat elemen menyatu saat itu, dia mungkin tidak akan mengalami cedera tangan. Yun Feng, apakah kamu berpikir, Mu Changhai mengerutkan kening dan memiliki firasat buruk ketika dia melihat hati itu. Yun Feng meliriknya dengan aneh. Tentu saja, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Mu Changhai terkejut. Kemudian, dia tersenyum canggung. Apa yang kamu lakukan dengan hati ini? Tanya Zeran. Yun Feng mengencangkan jari-jarinya dan hati yang hangat di tangannya langsung hancur. Darah merah memercik kemana-mana dan sebagian bahkan menempel di tubuh Yun Feng. Bau darah yang kuat menyerang lubang hidungnya dan jiwa tembus terbang keluar dari hati dengan cepat. Sepertinya itu akan melarikan diri dengan cepat. Yang aku inginkan adalah ini. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Dia meraih bisol semi-transparan dengan kuat dengan tangannya yang berlumuran darah. The Beast Soul of the Cili masih dalam bentuk cili itu. Setelah ditangkap oleh Yun Feng, itu mengeluarkan raungan marah. Dia harus melakukan apa yang dia janjikan. Kekuatan mental di ruang spiritualnya diaktifkan kembali sepenuhnya.
Bibir merah Yun Feng terbuka dan dia langsung memasukkan Beast Soul yang tembus pandang ke dalam mulutnya, menelannya. Gadis. Ao Jin tiba-tiba berseru saat melihat pemandangan ini. Kenapa kamu makan ini? Muntahkan. Ao Jin ingin menepuk punggung Yun Feng, tetapi Mu Changhai tiba-tiba menariknya kembali. Jangan khawatir. Itu bermanfaat dan tidak berbahaya baginya. Apa maksudmu bermanfaat dan tidak berbahaya? Itu adalah jiwa binatang dari binatang ajaib. Bahkan jika dia memiliki aura klan laut di tubuhnya, Yun Feng masih, kata-kata Zeran diinterupsi oleh Mu Changhai. Seperti yang saya katakan, itu bermanfaat dan tidak berbahaya baginya. Itu fatal baginya jika kamu mengganggunya sekarang. Apa yang terjadi? Ao Jin menatap mata hitam tertutup Yun Feng saat ini dan tidak bisa berhenti merasa cemas di benaknya. Namun, apa yang dikatakan Mu Changhai membuatnya tidak berani melakukan apapun. Dia hanya bisa menonton dengan cemas seperti ini. Zeran juga sama. Namun, Mu Changhai sudah lama bersama Yun Feng. Apa yang dia katakan mungkin tidak akan salah. Tentu saja, kilatan tajam melintas di mata emasnya. Siapapun yang mengganggu gadis itu akan menjadi karung tinjuku. Begitu dia mengatakan itu, sekelompok karung tinju tidak bisa ditekan lagi dan keluar satu demi satu. Dia menelan jiwa buas. Wajah Yanran pucat saat dia memimpin anggota dari dua ras untuk muncul lagi. Mereka melihat pemandangan saat itu dengan sangat jelas. Feng Yun benar-benar menelan jiwa buas. Terus, kata Zeran, meski wajah Yanran pucat, ada niat membunuh di matanya. Dia anomali. Jika dia bisa menelan Beast Soul, dia pasti akan menelan kita juga. Kami tidak akan membiarkan anomali semacam itu ada di lautan tak berujung. Anomali. Anda tidak akan mengizinkan. Kamu pikir kamu ini siapa? Ao Jin tampak seperti pembunuh. Kenapa aku tidak menyingkirkanmu dulu?